Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atma Mulyadin dengan NIM 21650066, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cyber security. Di sini saya merupakan kelompok 6. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama adalah pengenalan cyber security. Nah, cyber security juga dikenal sebagai keamanan komputer atau keamanan informasi, merujuk pada upaya perlindungan terhadap sistem komputer, jaringan, perangkat elektronik, dan data dari ancaman dan serangan yang ditujukan untuk merusak, mengakses secara ilegal, ataupun mencuri informasi sensitif. Tujuan utama dari keamanan cyber adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, serta melindungi sistem dan infrastruktur digital dari ancaman berpotensi merugikan. Kemudian ada pengenalan tentang cyber security. Nah, jadi apa itu cyber security? Jadi cyber security itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh sistem atau oleh seseorang untuk melindungi komputer dari serangan aktivitas. Pengamanan dari komputer ini memiliki tujuan agar supaya bisa melindungi aset dan juga informasi dari organisasi, perusahaan, ataupun instansi. Kemudian pentingnya sistem keamanan informasi. Menjadi terhubung adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari manusia di era globalisasi dan industri 4.0. Kemudahan layanan informasi dan kemajuan teknologi menjadi faktor utama terciptanya connection atau umat manusia di segala penjuru bumi. Di satu sisi informasi akan gampang mengalir dan didapatkan, baik itu informasi yang faktual maupun yang hoax. Kondisi-kondisi tersebut disinyalir menghantui cyber platform user, khususnya saat melakukan komunikasi maupun transaksi melalui internet connection di Indonesia. Nah, jadi salah satu contohnya itu terjadi di Indonesia yang sangat rentan sekali terjadinya kebocoran suatu data. Kemudian serangan cyber dan ancaman yang ada. Cyber security atau threat atau DART atau ancaman keamanan cyber mengacu pada kemungkinan tindakan atau serangan kejahatan yang berupaya mengakses data secara tidak sah, mengganggu operasi digital, atau merusak informasi. Salah satu contohnya adalah malware, di mana malware merupakan software berbahaya termasuk virus, worm, ransomware, dan spyware. Malware diaktifkan ketika pengguna mengklik tautan atau lampiran dari cyber yang tidak jelas keamanannya. Kemudian ada EMOT, Cyber Security and Infrastructure. Security Agree atau disingkat dengan CISA menjelaskan EMOT sebagai bentuk Trojan, perbankan modular canggih yang bekerja sebagai pengunduh atau penetas Trojan perbankan lainnya. EMOT terus menjadi salah satu malware yang paling mahal dan merusak saat ini. Kemudian adalah DOS atau kepanjangannya Denial of Service. Denial of Service atau DOS adalah jenis serangan cyber yang menyerang komputer atau jaringan sehingga tidak dapat menggapai permintaan. Jadi serangan DOS ini ketika terjadi kepada sebuah server yang dimana server itu akan diisi oleh berbagai macam bentuk file sehingga database server tersebut penuh. Nah, sehingga ketika ada pengunjung-pengunjung lain yang ingin masuk pada server tersebut karena sudah terlalu banyak sehingga dia tidak bisa lagi, atau kelebihan muatan itu. Kemudian ada konsep dasar keamanan jaringan. Network security atau keamanan jaringan merupakan kebijakan dan praktik untuk mencegah dan melihat akses yang tidak sesuai, penolakan atau penyalahgunaan pada jaringan komputer. Keamanan jaringan melibatkan otorisasi akses ke data dalam jaringan dikendalikan oleh administrator jaringan. Para pengguna dapat diberi ID dan kata kunci atau informasi secara autentikasi lainnya agar mereka dapat mengakses
program dan informasi sesuai kewenangan mereka masing-masing. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah cakupan network security. Jadi network security mencakup jaringan komputer baik pribadi maupun publik yang digunakan untuk mengerjakan untuk pekerjaan sehari-hari, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi bisnis. Individu ataupun instansi pemerintah jaringan tersebut bisa bersifat pribadi atau terbuka untuk akses publik. Kemudian ada hukum dasar network security. Keamanan jaringan telah menetapkan hukum dasar atau konsep yang sering dikenal dengan sebutan SIA, merupakan kependekan dari confidentiality, integrity, dan availability. Jadi untuk confidentiality ini merupakan aturan yang membatasi akses pengguna terhadap informasi tertentu dengan akses kerahasiaan. Kerahasiaan sama dengan privasi. Confidentiality dibuat untuk mencegah informasi atau data sensitif diakses oleh orang yang tidak memiliki kewenangan. Jadi data tersebut dipastikan hanya dapat diakses oleh mereka yang berwenang. Menjaga kerahasiaan data kadang dapat melibatkan pelatihan khusus untuk pengguna yang mengetahui informasi tersebut. Kemudian ada integrity. Integrity merupakan jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan terpercaya, atau integritas menjaga kepercayaan, konsistensi, dan akurasi data. Ini merupakan data tidak dapat diubah dan ada langkah-langkah khusus yang perlu diambil untuk memastikan data tersebut tidak dapat diubah oleh pengguna yang tidak memiliki kewenangan. Kemudian ada availability. Ini adalah konsep bahwa informasi selalu tersedia saat dibutuhkan oleh pengguna yang memiliki wewenang atau akses. Availability atau ketersediaan menjadi konsep terbaik yang memastikan adanya pemeliharaan seluruh hardware dan melakukan perbaikan segera mungkin ketika diperlukan. Hal ini juga berlaku terhadap pemeliharaan lingkungan sistem operasi. Jadi ketika dapat pengguna perlu mengakses informasi data tersebut dapat diakses dengan cepat dan mudah. Kemudian ada jenis network security. Keamanan jaringan terdiri dari beberapa jenis yaitu berbagai grup. Ada active device. Jenis keamanan jaringan ini bekerja dengan cara memblokir traffic atau berlebihan. Contoh network security ini active device adalah antivirus, connect filtering device, dan scanning device. Kemudian ada passive device. Perangkat yang satu ini bekerja dengan cara menemukan dan membuat laporan jika ada traffic yang mencurigakan. Contohnya intentional deterring application. Kemudian ada preventive device. Preventive device bekerja dengan memindai jaringan dan menemukan potensi masalah keamanan seperti vulnerability assessment, application, dan penetration testing device. Kemudian ada unveiled threat management atau disingkat dengan UTM. Berperan sebagai perangkat keamanan all-in-one atau paket lengkap. Contoh adalah connect filtering atau firewalls, web changing, dan masih banyak lagi. Cukup sekian itu penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk dari saya akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Pratama dengan NIM 21650056. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 keamanan komputer. Yaitu yang pertama, keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah suatu rangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk melindungi infrastruktur jaringan komputer dari ancaman, serangan, dan potensi kerentanan. Tujuan utama dari keamanan jaringan adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang ada dalam jaringan, serta melindungi perangkat dan sistem dari kerusakan atau manipulasi yang tidak sah. Dari jaringan ini, ada beberapa aspek penting yang meliputi keamanan jaringan, yaitu yang pertama, identifikasi dan autentikasi, yaitu memastikan bahwa hanya pengguna yang sah
yang diberi akses ke jaringan dan sumber daya yang sesuai. Yang kedua, firewall. Penggunaan perangkat lunak atau perangkat keras firewall untuk mengawas dan mengontrol lalu lintas jaringan. Ketiga, enskripsi. Penggunaan teknologi enskripsi untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui jaringan sehingga hanya penerima yang dituju yang dapat membaca dan mengurai informasi tersebut. Keamanan Wi-Fi. Memastikan jaringan Wi-Fi dilindungi dengan password yang kuat, enskripsi, dan menghindari pengguna protokol yang usang atau rentan. Jadi, dengan menerapkan berbagai langkah keamanan ini, organisasi dan individu dapat meningkatkan tingkat keamanan jaringan mereka dan melindungi data dan sistem dari ancaman yang terus berkembang. Oke, kedua, di sini ada model OSI dan protokol keamanan. Model OSI atau Open System Interconnection adalah suatu referensi atau kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan merancang komunikasi antar perangkat dalam jaringan komputer. Model OSI terdiri dari 7 lapisan. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping. Jadi, setiap lapisan bertanggung jawab atas tugas-tugas khusus dan berinteraksi dengan lapisan sebelah atau sejajar dengannya. Oke, saya akan menjelaskan apa saja lapisan-lapisan 7 ini. Oke, yang pertama ada lapisan application atau application layer. Lapisan ini menyediakan antarmuka bagi aplikasi pengguna untuk mengakses jaringan. Protokol yang berproses pada lapisan ini membantu dalam pertukaran data dan informasi antara aplikasi di sisi pengirim penerima. Yang kedua, lapisan presentasi atau presentation layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur format data yang dikirim dan diterima antara perangkat. Tugasnya mencakup enskripsi, deskripsi, kompresi, dan deskompresi data. Lapisan sesi atau session layer. Lapisan ini mengelola pembukaan, pengaturan, dan penutup sesi komunikasi antara dua perangkat. Hal ini memastikan bahwa koneksi sesi tetap terjaga dalam pertukaran data. Lapisan keempat yaitu lapisan transportasi. Lapisan ini menyediakan layanan end-to-end yang dapat diandalkan dan aman untuk mentransfer data antara perangkat pengirim dan penerima. Lapisan ini transportasi juga membagi data menjadi paket kecil dan memastikan bahwa paket-paket tersebut dikirim dengan benar dan dalam urutan yang tepat. Lapisan kelima yaitu jaringan atau network layer. Lapisan ini bertanggung jawab atas routing atau perutaian paket data melalui jaringan. Protokol lapisan ini memilih jalur terbaik untuk mengirimkan paket dari sumber ke tujuan melalui jaringan yang kompleks. Yang keenam ada lapisan data link. Lapisan ini menangani transmisi data secara fisik melalui media transmisi yang tersedia seperti kabel atau Wi-Fi. Lapisan ini juga menyediakan deteksi dan koreksi kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah lapisan fisik atau physical layer. Lapisan terbawah ini berhubungan langsung dengan perangkat keras jaringan fisik seperti kabel, switch, atau kartu jaringan. Fungsi lapisan fisik adalah mengatur sinyal fisik dalam media transmisi. Protokol keamanan adalah serangkaian aturan dan prosedur yang digunakan untuk melindungi jaringan dan data dari ancaman keamanan. Jadi dari protokol keamanan ini ada bagian-bagian yang pentingnya, yaitu yang pertama SSL atau TLS. Itu digunakan untuk melindungi komunikasi data yang sensitif melalui jaringan seperti transaksi, perbankan online, atau login ke situs web yang aman. Kedua, ada IPsec atau Internet Protocol Security. Ini menyediakan keamanan untuk komunikasi data melalui jaringan internet dengan menyandingkan dan mengamankan paket data. Yang ketiga ada SSH atau Secure Shell. Digunakan untuk mengamankan akses jarak jauh ke server atau perangkat jaringan dengan menginskripsi data yang ditransmisikan. Yang keempat ada VPN atau Virtual Private Network. Membantu koneksi aman melalui jaringan publik atau internet, memungkinkan akses terenskripsi ke jaringan perubahan dari luar lokasi fisik. Yang kelima ada AES atau Advanced Encryption Standard.
sebuah algoritma kriptografi yang populer digunakan untuk enskripsi data. Yang keenam tentunya ada firewall. Ini bukan protokol teman-teman, tetapi sebuah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk mengawasi lalu lintas jaringan dan menerapkan kebijakan keamanan. Jadi, protokol-protokol keamanan ini bekerja di berbagai lapisan model OSI, memastikan bahwa data dan komunikasi di jaringan terlindungi dari ancaman keamanan seperti akses tidak sah, pengawasan, atau perusakan data. Kita masuk ke firewall dan teknik konfigurasi. Firewall adalah sistem keamanan yang berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari suatu jaringan. Teknik konfigurasi firewall umumnya tergantung pada jenis tipe firewall yang digunakan. Ada beberapa teknik konfigurasi firewall yang umum digunakan, yaitu yang pertama, mengatur aturan pengizinan, mengizinkan lalu lintas yang sah dan izinkan untuk masuk atau keluar dari jaringan. Yang kedua, ada mengatur aturan penolakan, itu memblokir lalu lintas yang tidak sah atau yang tidak diinginkan. Ketiga, ada network address translation, teknik yang umum digunakan untuk menggantikan alamat IP internal dan perangkat dalam jaringan dengan alamat IP publik saat keluar ke internet. Dan masih banyak lagi. Jadi, konfigurasi firewall yang baik harus didasarkan pada kebijakan keamanan yang disusun dengan cermat dan mempertimbangkan kebutuhan unik dari jaringan tertentu. Aturan yang terlalu ketat dapat menghambat akses, sementara aturan yang terlalu longgar dapat meningkatkan risiko terhadap ancaman keamanan. Jadi, penting untuk kita memahami dan menyesuaikan konfigurasi firewall sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan jaringan yang bersangkutan, teman-teman. Kita masuk pada D, yaitu penggunaan VPN atau Virtual Private Network. Virtual Private Network atau VPN adalah sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk mendapat bergabung ke jaringan lokal. Jadi ini dia fungsi utama dari VPN, itu yang dimana confidentiality atau kerahasiaan. Dengan digunakannya jaringan publik yang rawan pencurian data, maka teknologi VPN menggunakan sistem kerja dengan cara menginskripsi semua data yang lewat melaluinya. Dengan adanya teknologi enskripsi tersebut, maka kerahasiaan data dapat lebih terjaga walaupun ada pihak yang dapat menyadap data yang melalui internet, bahkan jalur VPN itu sendiri. Yang kedua ada data integrity atau kebutuhan data. Jadi ketika melewati jaringan internet, sebenarnya data telah berjalan sangat jauh, melintas berbagai negara. Pada saat perjalanan tersebut, berbagai gangguan dapat terjadi terhadap isinya. Bisa baik hilang, rusak, ataupun dimanipulasi oleh orang yang tidak seharusnya. Kemudian ada origin authentication atau authentication sumber. Jadi teknologi VPN memiliki kemampuan untuk melakukan autentikasi terhadap sumber-sumber mengirim data yang akan diterimanya. VPN akan melakukan pemeriksaan terhadap semua data yang masuk dan mengambil informasi dari sumber datanya. Kemudian alamat sumber data tersebut akan dituju apabila proses autentikasi berhasil. Dengan demikian, VPN menjamin semua data yang dikirim dan diterima berasal dari sumber yang seharusnya. Tidak ada data yang dipalsukan atau dikirim oleh pihak lain, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke pengenalan tentang IDS atau Intrusion Detection System dan IPS Intrusion Prevention System. IPS atau Sistem Penjagaan Instruksi adalah sebuah perangkat keamanan cyber yang memantau lalu lintas jaringan komputer. Jika di jaringan komputer tersebut terjadi insiden serangan atau terdapat pola serangan dalam paket yang ada dalam jaringan. Sedangkan IDN atau Sistem Deteksi Intrusi adalah sebuah perangkat keamanan cyber yang memantau lalu lintas di jaringan komputer. Perangkat ini menganalisis lalu lintas paket data dalam jaringan. Jika terjadi pola yang cocok dengan serangan yang diketahui atau ketika sesuatu yang mencurigakan terjadi, kita akan diperingati oleh perangkat ini tanpa memutus jaringan komputer yang ada. Walaupun ada serangan dalam jaringan terjadi, arus lalu lintas tetap lancar. Jadi ini dia cara kerja IPS. Cara kerja IPS yaitu bekerja secara real time dan merupakan sistem perlindungan aktif seperti IDS. Ia mencoba mengidentifikasi potensi ancaman berdasarkan fitur pemantau dari host atau jaringan dilindungi dan
dapat menggunakan metode deteksi tanda tangan, anomali, atau hibrid. Sedangkan ini dia cara kerja IDS. Jadi deteksi berbasis pola yang membandingkan signature dengan peristiwa yang diamati untuk mengidentifikasi keamanan insiden. Ini adalah metode deteksi paling sederhana karena hanya membandingkan unit aktivitas saat ini, atau seperti paket atau entry login ke daftar tanda tangan menggunakan operasi perbandingan string. Jadi deteksi berbasis anomali ini membandingkan definisi dari apa yang dianggap aktivitas normal dengan peristiwa yang diamati untuk mengidentifikasi penyimpangan yang signifikan. Metode deteksi ini bisa sangat efektif untuk mendeteksi ancaman yang sebelumnya tidak diketahui. Analisis protokol stateful membandingkan profil yang telah ditentukan sebelum dari divisi yang diterima secara umum untuk aktivitas protokol jinak untuk setiap status protokol terhadap peristiwa yang diamati mengidentifikasi penyimpangan. Jadi antara IPS dan IDS ini mempunyai persamaan dan perbedaan, yang dimana persamaan IPS dan IDS adalah sama-sama perangkat keamanan cyber atau perangkat keamanan jaringan. Sedangkan perbedaan cara kerja IPS dan IDS yaitu tanggapan IDS bersifat pasif, sedangkan IPS adalah sistem kontrol aktif. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di pengelolaan insiden jaringan. Nah, insiden jaringan atau insiden keamanan adalah sebuah peringatan bahwa mungkin ada ancaman terhadap informasi atau keamanan komputer. Peringatan itu juga bisa jadi ancaman yang telah terjadi atau ancaman yang dapat diidentifikasi dengan akses tidak sah ke suatu sistem. Nah, insiden keamanan komputer adalah ancaman terhadap kebijakan yang terkait dengan keamanan komputer. Suatu insiden juga dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi rahasia pada sistem komputer. Ini dapat mencakup informasi seperti nomor jaminan sosial, catatan kesehatan, ataupun yang dapat mencakup informasi sensitif dan dapat diidentifikasi secara pribadi. Lanjut pada judul kedua, yaitu proses pengelolaan insiden jaringan. Nah, ini merupakan contoh dari melemahnya keamanan jaringan. Ini ada beberapa insiden yang terjadi. Yang pertama itu adalah peretasan situs BPJS Kesehatan. Nah, ini biasa terjadi di sekitar kita. Yang kedua, kebocoran data asuransi. Kemudian serangan device website sekretariat Kabinet Republik Indonesia, kebocoran data, dan lain sebagainya. Proses ini biasa terjadi ketika melemahnya suatu keamanan pada jaringan kita. Nah, lanjut di judul ketiga, yaitu identifikasi, respon, dan pemulihan saingan cyber. Nah, identifikasi ancaman. Di waktu tertentu, tim keamanan mungkin menerima ribuan peringatan yang menunjukkan aktivitas mencurigakan. Beberapa di antaranya adalah positif palsu, atau mungkin tidak naik ke tingkat insiden. Nah, setelah insiden diidentifikasi, tim menggali sifat pelanggaran dan temuan dokumen, termasuk sumber pelanggaran, jenis serangan, dan tujuan penyerangan. Dalam tahap ini, tim juga perlu menginformasikan pemangku kepentingan dan mengkomunikasikan langkah berikutnya. Nah, lanjut di respon insiden. Jadi respon insiden itu adalah tindakan yang dilakukan organisasi ketika mereka percaya bahwa sistem teknologi informasi atau data mungkin telah dilanggar. Misalnya, profesional keamanan akan bertindak jika mereka melihat bukti pengguna, program jahat, atau kegagalan tindakan keamanan yang tidak sah. Nah, tujuan dari respon insiden ini adalah untuk menghilangkan serangan cyber secepat mungkin, kemudian memulihkan, memberitahu pelanggan atau lembaga pemerintah sebagaimana diwajibkan oleh hukum regional, dan mempelajari cara mengurangi risiko pelanggaran serupa di masa mendatang. Lanjut di pemulihan atau restorasi. Nah, proses pemulihan dari insiden mungkin memerlukan waktu beberapa jam setelah ancaman hilang. Tim memulihkan sistem, memulihkan data dari cadangan, dan memantau area yang terpengaruh untuk memastikan penyerangan tidak kembali terjadi. Lanjut di pembahasan selanjutnya mengenai penggunaan alat-alat keamanan seperti SIEM. Jadi teknologi SIEM
atau mengumpulkan data log kejadian dari berbagai sumber, seperti mengidentifikasi aktivitas yang menyimpang dari norma dengan analisis real time, dan mengambil tindakan yang cepat. Nah, alat-alat seperti CM ini dia itu biasa berupa antivirus, firewall, content filter, dan IDP atau IPS. Nah, bagaimana sih cara kerja dari salah satu alat-alat keamanan CM ini? Nah, yang pertama itu ada cara kerja dari firewall. Jadi, firewall ini dia tidak terlalu rumit. Jadi, banyak digunakan di beberapa keamanan jaringan. Nah, di dalam komputer terdapat ribuan port yang bisa digunakan untuk mengakses banyak informasi dari internet. Setelah perangkat terhubung dengan internet, firewall akan menyaring data yang diakses secara otomatis. Dengan begitu, komputer akan terjaga dari bahaya hacker yang bisa mencuri data pribadi Anda. Seperti itu. Sama halnya dengan antivirus. Jadi antivirus itu digunakan ketika ada yang mengirim sebuah file. Nah, di situ antivirus akan bekerja. Artinya ketika file yang dikirim tersebut mengandung sebuah virus yang membahayakan komputer Anda, maka dia secara tidak langsung menolak untuk merespon file tadi. Seperti itu. Lanjut di judul terakhir, yaitu penilaian risiko dan pelaporan insiden keamanan. Nah, apa sih penilaian risiko atau proses penilaian risiko itu? Nah, penilaian risiko itu merupakan proses yang dilakukan oleh suatu instansi atau organisasi yang merupakan bagian dari integral proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan risiko ini dia melakukan tahap identifikasi risiko, analisis, dan evaluasi. Laporan penilaian risiko. Nah, lain hal dengan laporan. Jadi laporan itu dia merupakan sebuah metode yang efektif untuk mengkomunikasikan risiko secara visual kepada manajemen senior dan profesional keamanan. Seperti itu. Demikian penjelasan mengenai cyber security, yaitu pengelolaan insiden jaringan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri ucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Abdul Jaya. Saya dari kelompok 6 dengan NIM 2165074. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang poin-poin kriptografi. Yang pertama, kita harus mengenali dulu apa itu kriptografi. Kata kriptografi diketahui berasal dari bahasa Yunani, kripto dan grafia, di mana kripto memiliki arti menyembunyikan, sementara grafia berarti tulisan. Sehingga bisa dijabarkan kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi. Contohnya seperti keabsahan data, kerahasiaan data, kredibilitas data, integritas data, dan autentikasi data. Akan tetapi tidak semua aspek keamanan informasi bisa dibatasi dengan kriptografi. Kemudian tujuan dan jenis kriptografi. Tujuan kriptografi yang pertama ada kerahasiaan, berkaitan dengan penjagaan informasi dan penjagaan perubahan data yang tidak sah. Yang kedua ada autentikasi, berkaitan dengan pengenalan atau identifikasi. Yang ketiga non-reputasi. Non-reputasi fungsinya untuk anti penyangkalan. Jenis kriptografi. Yang pertama jenis kriptografi simetris. Kriptografi simetris atau Hill cipher atau kode Hill bertujuan untuk bias mewujudkan cipher yang tidak mudah dipecahkan. Yang kedua asimetris. Jenis ini menggunakan dua jenis kunci, yaitu kunci publik yang berguna untuk mengenkripsi pesan dan kunci rahasia yang hanya bisa dilihat oleh orang tertentu saja. Yang ketiga hybrid. Jenis ini dibuat untuk mengatasi adanya trade-off antara kecepatan dan kenyamanan. Prinsip dan dasar kriptografi. Kriptografi adalah bidang yang berkembang pesat dengan algoritma dan protokol baru yang dikembangkan untuk memenuhi perubahan kebutuhan komunikasi yang aman. Ini memainkan peran penting dalam memastikan keamanan dan privasi komunikasi di dunia modern. Kriptografi modern mengacu pada teknik dan protokol yang digunakan untuk komunikasi yang aman saat ini. Beberapa bidang utama kriptografi modern yaitu kriptografi simetris, kriptografi asimetris, fungsi hash, tanda tangan digital, manajemen kunci.
Prinsip kriptografi adalah konsep dasar dan teknik yang digunakan dalam bidang kriptografi untuk mengamankan komunikasi dan melindungi data. Prinsip-prinsip ini termasuk kerahasiaan, integritas, autentikasi, non-penolakan, dan manajemen kunci. Beberapa prinsip dasar bidang kriptografi yaitu kerahasiaan, integritas, autentikasi, non-reproduction, manajemen kunci. Kemudian algoritma kriptografi simetris dan asimetris. Perbedaan simetris encryption dan asimetris encryption Bernoulli. Simetris encryption digunakan untuk proses enskripsi dan deskripsi sama. Asimetris encryption digunakan untuk proses enskripsi akan berbeda dengan kunci yang digunakan pada proses deskripsi. Algoritma asimetris. Algoritma asimetris adalah suatu algoritma di mana kunci enskripsi digunakan tidak sama dengan kunci deskripsi. Pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yakni kunci publik dan kunci rahasia. Hash adalah proses menghasilkan fixed size output dari variabel size input yang dilakukan melalui penggunaan rumus matematika yang dikenal sebagai hash function. Kemudian asymmetric encryption atau public key encryption. Jenis ini menggunakan dua buah kunci atau key yang berbeda tetapi saling berhubungan. Key itu biasanya disebut dengan public key dan private key. Selanjutnya, dua kategori algoritma kriptografi simetris. Yang pertama, algoritma aliran stream cipher. Pada proses ini penyediaan berorientasi pada 1 bit atau 1 byte data. Yang kedua, algoritma blok cipher. Kemudian langkah algoritma RSA. RSA membutuhkan 3 langkah dalam prosesnya, yaitu pembangkitan kunci, enskripsi, dan deskripsi, di mana proses enskripsi dan deskripsi merupakan proses yang hampir sama. Maksudnya jika bilangan acak yang dibangkitkan kuat, maka akan lebih sulit untuk melakukan cracking terhadap pesan. Kemudian kriptografi simetris. Kriptosistem atau kriptografi simetris atau disebut juga algoritma kriptografi konvensional adalah algoritma yang menggunakan kunci untuk proses enskripsi sama dengan kunci untuk proses deskripsi. Perbedaan kriptografi klasik dan kriptografi modern. Yang pertama, kriptografi klasik beroperasi dalam mode karakter, yakni menggunakan huruf abjad A sampai Z, dan algoritma yang digunakan cukup sederhana sehingga memungkinkan ciphertext dapat dipecahkan dengan mudah. Poin yang kedua, kriptografi modern umumnya beroperasi dalam mode bit biner 0 dan 1 yang dibentuk dari kode ASCII. Keistimewaan kriptografi. Algoritma kriptografi simetrik dirancang sehingga proses enkripsi atau dekripsi membutuhkan waktu yang singkat. Ukuran kunci simetrik relatif pendek. Algoritma kriptografi simetrik dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Algoritma kriptografi klasik adalah kriptografi dalam pembuatannya maupun analisanya sama sekali tidak melibatkan komputer atau perangkat mesin. Alat-alat yang digunakan pada pemanfaatan kertas, pena, batu, serta alat-alat lain yang tidak tergolong dalam perangkat mesin modern sama sekali. Perbedaan hash dan enskripsi. Hashing adalah fungsi satu arah yang mengubah teks biasa menjadi intisari unik yang tidak dapat dipulihkan. Enskripsi adalah fungsi dua arah yang mengatur enskripsi dan deskripsi. Kegunaan kriptografi. Kriptografi bertujuan untuk mengamankan isi data atau menjaga kerahasiaan informasi dari orang yang tidak berhak untuk mengetahui isi data tersebut. Poin selanjutnya ada penggunaan kriptografi dalam perlindungan data. Yang pertama, kriptografi klasik. Kriptografi ini digunakan sejak sebelum era komputerisasi dan kebanyakan menggunakan teknik kunci simetris. Metode menyembunyikan pesannya adalah dengan teknik substitusi atau transposisi atau keduanya. Teknik substitusi adalah menggantikan karakter dalam plain text menjadi karakter lain yang hasilnya adalah ciphertext. Sedangkan transposisi adalah teknik mengubah plain text menjadi ciphertext dengan cara permutasi karakter.
Kombinasi keduanya secara kompleks adalah yang melatar belakangi terbentuknya berbagai macam algoritma kriptografi modern. Contoh algoritma yang digunakan adalah Chaser, Vigenère, Playfair, Revenge. Kemudian yang kedua, kriptografi modern. Kriptografi modern memiliki tingkat kesulitan yang kompleks. Kriptografi ini memiliki algoritma yang menggunakan pengolahan simbol biner karena berjalan mengikuti operasi komputer digital, sehingga membutuhkan dasar berupa pengetahuan terhadap matematika untuk menguasainya. Kriptografi modern memakai algoritma untuk mengkodekan informasi. Algoritma diketahui bersama. Kerahasiaan diperoleh melalui kunci untuk menginskripsi pendeskripsi. Contoh algoritma yang sering digunakan simetrik, RC5, DAS, AES, asimetrik, RSA, dan DSA. Kemudian contoh penerapan dari kriptografi dalam perlindungan data. PT Biro Klarifikasi Indonesia merupakan salah satu perusahaan BUMN yang memiliki portofolio bisnis yang luas di segmen maritim, lepas pantai, energi dan industri lainnya. Dalam menjalankan perannya, BKI Academy harus menyediakan pelayanan yang maksimal kepada pelanggannya, termasuk dalam penyajian dan data digital informasi publik berupa website resmi, platform baru website, sertifikat sistem keamanan informasi, dan menggunakan protokol HTTPS yang telah diverifikasi oleh otoritas sertifikat CA dari Let's Encrypt. Walaupun masih bersifat gratis, terotomatisasi dan terbuka, jenis kriptografi yang mengamankan website BKI Academy adalah kriptografi modern dengan menggunakan enkripsi algoritma asimetrik, di mana meninggalkan substitusi dan permutasi diganti dengan perkalian dan faktorisasi. Eksponensial dan algoritma. Algoritma asimetrik lebih terukur, di mana jumlah kunci dapat ditekan tetapi lebih lambat dari algoritma simetrik karena setiap orang perlu satu pasang kunci. Publiknya yang digunakan web BKI Academy. DNS menggunakan algoritma RSA. RSA merupakan algoritma kunci publik yang paling terkenal dan paling banyak aplikasinya. Algoritma RSA ditemukan oleh 3 peneliti dari MIT, yaitu Rivest, Samir, dan Aldeman pada tahun 1976. Algoritma ini banyak digunakan untuk end-to-end web dan VPN. Keamanan RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan besar menjadi faktor-faktor pemain N sama dengan A, X sama dengan A kali B. Rekomendasi nilai A dan B panjangnya lebih dari 100 digit. Penjelasan tentang kunci publik dan kunci pribadi. Cara kerja kriptografi kunci publik. Kunci publik terdiri dari serangkaian angka acak dan dapat digunakan untuk menginskripsi pesan. Hanya penerima, yaitu dituju, yang dapat menguraikan dan membaca pesan dengan menggunakan kunci pribadi yang sesuai, yang juga terdiri dari rangkaian panjang angka acak. Kunci privat ini adalah kunci rahasia dan harus tetap diketahui hanya oleh penerima. Sepasang kunci secara otomatis terkait sehingga apapun yang diinskripsi dengan kunci publik atau pribadi hanya dapat diinskripsi oleh pasangannya yang sesuai. Manfaat kripto kunci publik. Manfaat utama kriptografi kunci publik adalah peningkatan keamanan data dan identitas dalam skala besar. Apa yang membuat proses tersebut aman adalah bahwa kunci pribadi dirahasiakan oleh pemiliknya dan tidak seorang pun diharuskan untuk menggunakan atau membagikan kunci pribadi. Kemudian penjelasan tentang kunci publik dan kunci pribadi. Perbedaan antara kunci publik dan kunci pribadi. Yang pertama, kunci publik. Kunci publik dipublikasikan untuk dilihat oleh seluruh dunia. Mereka dibuat menggunakan algoritma asimetris kompleks untuk memasangkannya dengan kunci privat terkait. Algoritma yang paling umum digunakan untuk menghasilkan kunci publik adalah Rivest, Samir, Aldeman, RSA. Kriptografi
kurva eliptik ACC, algoritma tanda tangan digital DSA. Algoritma ini menggunakan berbagai metode komputasi untuk menghasilkan kombinasi numerik acak dengan panjang bervariasi sehingga tidak dapat dieksploitasi dengan serangan brute force. Ukuran kunci atau panjang bit kunci publik menentukan kekuatan proteksi. Misalnya kunci RSA 2048 bit sering digunakan dalam sertifikat SSL, tanda tangan digital, dan sertifikat digital lainnya. Panjang kunci ini menawarkan keamanan kriptografi yang cukup untuk mencegah retas algoritma. Organisasi standar seperti CAA Browser Forum menentukan persyaratan dasar untuk ukuran kunci yang didukung. Kemudian penjelasan tentang kunci pribadi. Kunci privat adalah kunci rahasia yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Saat keduanya dipasangkan, penerima dapat menggunakan kunci yang sesuai untuk mendeskripsi teks sandi dan pembaca pesan aslinya. Kunci privat dihasilkan menggunakan algoritma yang sama yang membuat rekan publiknya untuk membuat kunci kuat yang terikat secara matematis. Itulah penjelasan tentang macam-macam dan poin-poin kriptografi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin berikutnya, menggunakan pasangan kunci publik untuk memastikan keamanan dan identitas. Salah satu keuntungan unik dari inskripsi asimetris menggunakan pasangan kunci publik adalah kemampuan untuk memastikan keamanan pesan, transkripsi, dan identitas pengirim. Saat ingin memastikan keamanan pesan, pengirim mencari kunci publik penerima dan menggunakannya untuk menginskripsi pesan. Pesan dapat ditransmisikan secara terbuka melalui internet. Dan karena hanya penerima yang dapat mendeskripsi pesan dengan kunci privat yang sesuai, transmisi aman dipastikan. Urutan penggunaan pasangan kunci yang juga dapat dibolak-balik untuk memastikan identitas pengirim. Jika pengirim menggunakan kunci pribadi untuk menginskripsi pesan, penerima dapat menggunakan kunci publik pengirim untuk mendeskripsi dan membacanya. Karena siapapun dapat mendeskripsi pesan dengan kunci publik pengirim, pengiriman pesan belum tentu aman. Tetapi karena kunci privat hanya diketahui oleh pengirim, pesan dijamin berasal dari mesin itu. Itulah penjelasan tentang macam-macam dan poin-poin kriptografi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.